Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Salsabila dengan NIM 12240222988 dari Prodi Bimbingan Konseling Islam dengan mata kuliah Entrepreneurship. Di sini saya ingin memaparkan materi ketiga dan keempat. Materi yang ketiga dengan judul etika bisnis. Etika bisnis yaitu prinsip, moral, dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan keputusan dalam konteks dunia bisnis. Etika bisnis juga mencakup pertimbangan terhadap keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, keberlanjutan lingkungan, dan interaksi yang adil dengan semua kepentingan yang terlibat dalam proses dunia bisnis. Pengertian etika bisnis menurut Hill dan Jones yaitu suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar, di mana hal tersebut dapat memberi pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika hendak mengambil keputusan terkait dengan masalah moral. Yang pertama ada tujuan etika bisnis. Tujuan etika bisnis di sini yaitu untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan bagi para pengusaha untuk menjalankan good bisnisnya dengan cara memperhatikan nilai-nilai moral dan prinsip yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Yang kedua ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini yaitu bahwa setiap orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan perlaku yang sama dengan yang lainnya. Jadi semua orang yang terlibat dalam dunia bisnis berhak menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu dan kelompok yang terlibat dalam kegiatan bisnis tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Yang ketiga ada otonomi. Otonomi di sini yaitu dalam etika bisnis mengacu pada kebebasan dan tanggung jawab individu untuk membuat keputusan moral yang tepat dalam konteks bisnis mereka. Yang keempat ada integritas moral. Integritas moral yaitu berarti semua pihak yang terlibat dalam perusahaan harus selalu menjaga nama baik perusahaannya yang mereka tempati. Yang kelima yaitu prinsip loyalitas. Prinsip loyalitas itu kita tidak boleh mencampur urusan bisnis dengan pribadi, karena prinsip loyalitas ini mencakup kesetiaan terhadap nilai-nilai organisasi, kepatuhan terhadap peraturan dan kontrak, serta menjaga kepercayaan di bisnisnya sendiri. Yang keenam yaitu prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis yaitu prinsip kejujuran. Prinsip pertama dan paling mendasar dalam etika bisnis yaitu kejujuran sebagai salah satu kunci sukses suatu usaha. Karena tanpa adanya kejujuran maka bisnis tidak dapat bertahan lama. Kita bisa menerapkan prinsip ini di segala kegiatan bisnis, misalnya jujur kepada konsumen mengenai produk, jujur dalam bekerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain. Selanjutnya contoh etika bisnis. Contohnya itu kita bisa menyebutkan nama. Pengusaha yang mengerti etika bisnis biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap ketika bertemu dengan orang baru. Selanjutnya ada berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan, berdiri saat memperkenalkan diri juga mempertegas kehadiran kita sendiri. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, kita dapat sedikit membungkuk saja. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ketika kita menghadiri suatu acara bisnis, jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Misalnya, terima kasih sudah datang. Namun, jika kita tidak sempat mengucapkannya, kita bisa ngechat atau setelah selesai acara ada baiknya kita mengirimkan pesan dan mengucapkan terima kasih melalui email. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat yaitu tentang bentuk usaha dan syarat pendiriannya. Yang pertama, pengertian badan usaha yaitu satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Dalam kata lain, badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Bentuk badan usaha yaitu yang pertama ada state capital. State capital adalah sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh negara. Yang kedua private capital yaitu sebagian besar atau keseluruhan dimiliki oleh swasta. Nah, yang pertama itu ada state capital. State capital ini yaitu merujuk kepada kota utama atau pusat administrasi dari sebuah negara bagian dalam suatu negara.
yaitu di mana kantor pemerintahan, majelis legislatif, kediaman resmi gubernur atau kepala negara bagian biasanya berada. State capital sering memiliki arti simbolis dengan memainkan peran penting dalam kehidupan politik, ekonomi, dan budaya negara. Misalnya Albany di New York, Cramer di California, dan Austin di Texas. Semuanya adalah contoh dari state capital di Amerika Serikat. Selanjutnya ada private capital. Private capital yaitu istilah yang mengacu pada dana atau aset yang dimiliki dan dikelola oleh investor swasta, baik perorangan maupun lembaga seperti perusahaan modal, ventura, dana lindung nilai, dana pensiun, atau dana investasi swasta. Selanjutnya, modal swasta ini tidak diperboleh dari publik melalui penawaran saham di pasar modal terbuka, tapi seringkali diperoleh melalui investasi langsung, pinjaman, atau dana yang dihimpun secara khusus untuk tujuan investasi tertentu. Private capital sering digunakan untuk mendukung pertumbuhan, ekspansi, atau akuisisi perusahaan, serta untuk investasi dalam proyek infrastruktur, real estate, dan sektor-sektor. Yaitu selanjutnya state capital. State capital dibagi menjadi dua kelompok, yaitu BUMN. BUMN ini sebagian besar atau keseluruhan modal usahanya dikuasai oleh pemerintah pusat. Yang kedua, BUMD. BUMD ini sebagian besar atau keseluruhan modal usahanya dikuasai oleh pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten. Nah, selanjutnya ada badan usaha perseorangan. Badan usaha perseorangan Nah, penjelasannya yaitu yang pertama ada perseorangan, yaitu badan usaha ini dimiliki dan dijalankan oleh satu orang secara individu. Pemiliknya bertanggung jawab secara pribadi atas semua kewajiban dan keputusan perusahaannya. Contohnya termasuk penjual barang atau jasa lepas. Yang kedua ada firma. Firma di sini yaitu badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh dua orang atau lebih, di mana mereka berbagi tanggung jawab laba dan kerugian sesuai dengan perjanjian firma. Setiap mitra bertanggung jawab secara pribadi terhadap kewajiban firma. Yang ketiga ada CV. CV yaitu badan usaha di mana terdapat minimal dua jenis mitra, yaitu mitra aktif yang memiliki tanggung jawab penuh dan mitra pasif yang hanya menyediakan modal dan bertanggung jawab atas sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. Yang keempat ada PT. PT di sini yaitu badan usaha yang memiliki keberadaan yang terpisah dari pemiliknya. Pemiliknya disebut sebagai pemegang saham yang bertanggung jawab terbatas sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. PT juga memiliki kemampuan untuk mengumpulkan modal melalui perjualan saham kepada publik. Selanjutnya yang kelima BUMN atau BUMD, yaitu badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yakni badan usaha yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah baik tingkat nasional maupun daerah. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan publik dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara dan daerah tersebut. Contohnya termasuk perusahaan-perusahaan seperti PLN, PT Aam Jaya, seperti PT PAM perusahaan air minum dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri dan sifat CV. Yang pertama, sulit untuk menarik modal yang telah disetor karena mitra pasif dalam CV hanya menyediakan modal tanpa keterlibatan aktif dalam pengelolaan bisnis. Mereka mungkin enggan menarik kembali modal yang telah disetorkan karena itu berarti mereka harus keluar dari bisnis. Yang kedua, modal besar karena didirikannya oleh banyak pihak. CV dapat memiliki modal yang besar karena didirikan oleh beberapa mitra aktif dan pasif yang masing-masing menyumbangkan modal sesuai dengan kesepakatan.
Yang ketiga yaitu pinjaman, karena CV memiliki lebih dari satu pemilik yang bertanggung jawab terhadap kewajiban perusahaan, bank atau lembaga keuangan. Mungkin lebih bersedia memberikan kredit pinjaman kepada CV dibandingkan dengan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang saja. Yang keempat ada anggota aktif yang memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan ada yang pasif, tinggal menunggu keuntungan. CV memiliki anggota yang aktif tidak terbatas atas kewajiban perusahaan, sementara anggota pasif hanya berpartisipasi dengan menyediakan modal tanpa keterlibatan langsung dalam pengelolaan bisnis. Yang kelima yaitu relatif, mudah untuk didirikan. CV seringkali lebih mudah didirikan dibandingkan dengan perusahaan lain yang memerlukan proses hukum yang lebih rumit seperti perseroan terbatas atau PT. Yang keenam yaitu keberlangsungan hidup perusahaan CV tidak menentu, karena CV tergantung pada kesepakatan antara mitra dan tidak memiliki keberlanjutan hukum yang jelas seperti PT, maka kelangsungan hidupnya seringkali lebih tidak pasti, terutama jika terjadi perselisihan antara mitra atau kematian salah satu mitra. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.